Kemudian ada lagi namanya babus sedekah. Babus sedekah ini pintu sedekah. Siapa yang masuk ke dalamnya? Orang-orang yang gemar bersedekah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan salah seorang sahabat yang akan memasuki pintu sedekah ini adalah Abdurrahman bin Auf. Terjadi dialog di antara para sahabat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga dengan melalui pintu babus sedekah. Sehingga dialog dengan para sahabat ini, para sahabat menceritakan, tidakkah kita lihat semua yang beliau miliki beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara orang yang memasuki babus sedekah ini adalah Utsman bin Affan. Semua harta benda beliau serahkan di jalan Allah, sedekah di jalan Allah. Di antara akan memasuki tempat ini juga adalah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika ditanyakan, semua harta bendanya telah diberikan di jalan Allah, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Dengan tegas, dengan siap beliau menyatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Tahu tujuh di antara kita yang ya, nyona harta benda, kabeh ko harta di jalan Allah kan nunjuk sedekah ke masjid wakaf kena kita. Apa yang tinggal untuk keluarga? Tentu belum berani kita menyatakan taraktu lahumullah wa rasul. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul, belum berani kita. Pasti kita sibuk untuk mikir, ya, malah ada kasus ini datang kepada saya, ramai nak yang baklun tuan, nyokiban ustaz, kamu nak anak pedro ni inang anak darah mantu, jelas? Nyo meninggal dong, tu habis harta cok oleh wali tu, takut dia ambil oleh walinya, ya? Jadi kiban, dibuatlah surat hibah, kemudian ada wasiat dan yang lain sebagainya, ya? Tinggallah hanya tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nah, kemudian tinggal sebahagian itu nanti untuk baru warisan dan lain-lain sebagainya. Khawatir. Ada ayat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kamu takut kamu tinggalkan generasi di belakangmu nanti generasi yang lemah. Tapi lemah yang dimasukkan di sini bukan dalam urusan harta benda. Tapi lemah yang dimaksudkan di sini adalah lemah dalam akidah dan ibadah. Ini yang harus kita khawatirkan. Ya, jangan sampai sepeninggalan kita nanti anak-anak kita naudzubillah berbelot mereka kepada akidah yang tidak benar. Nah, maka untuk urusan sedekah ini, ya, luar biasa kalau kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat disebutkan satu waktu di Madinah ini, kalau kita lihat dulu sebelumnya, Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya yang paling sukses di Makkah. Ketika hijrah bersama Rasulullah sampai beliau di Madinah, ya, orang-orang sibuk. Bagi ini sebahagian harta untuk kalian, orang muhajirin, ini sebahagian tanah untuk kalian, ini modal dagang semuanya, ya, dibagi. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Langsung dia tanya kepada penduduk Madinah, di mana pasar? Nyohino pasar impreh kira-kira ada. Pak pasar impreh. Mana pasar? Oh di sana. Begitu beliau tahu di mana pasar, beliau ahli dagang. Kemudian tidak lama kemudian beliau menjadi orang kaya raya. Semua harta bendanya itu beliau serahkan di jalan Allah sampai beliau bercita-cita supaya menjadi orang miskin. Tapi nggak miskin-miskin. Satu waktu terjadi panen raya di kota Madinah. Kemudian karena banyak sekali, ya, setelah itu turun hujan dan hampir semuanya kurma-kurma itu membusuk, tidak bisa dipakai lagi. Melihat keadaan seperti ini, Abdurrahman beli semuanya. Dia beli semuanya sehingga mereka terlepas dari paceklik. Orang-orang menyatakan, apa ini sudah gila ini? Habis harta semuanya dibeli yang tidak bermanfaat. Apa yang terjadi? Rupanya dapat berita dari negeri Yaman ada satu wabah penyakit yang
obatnya adalah dari kurma-kurma busuk. Mereka berani membeli 10 kali lipat harga. Akhirnya datang delegasi semua yang dibeli semuanya. Apakah senang Abdurrahman bin Auf? Kekayaannya berlipat ganda. Beliau bahlah menangis. Ya Allah, tidak jadi saya jadi orang miskin. Jadi harta bendanya semua diberikan untuk supaya jadi orang miskin. Karena memang sudah janji Allah. Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah miskin. Kita hanya berpikir hari ini bersedekah, mana jumlah nominal kita berkurang. Tapi kita tidak memahami adalah jumlah kebaikan yang Allah berikan kepada kita tanpa hingga. Maka di antara salah satu penyesalan nanti, ya, bagi orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang beriman ini, salah satu di antara penyesalan kita adalah menyesal kenapa kita tidak banyak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kenapa tidak Engkau lambatkan umurku? Nanti aku akan bersedekah dari harta benda yang aku miliki. Saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi enggak mungkin lagi. Kalau ada niat baik nanti dari keluarga kita, dia bersedekah, mensedekahkan harta-harta yang kita tinggalkan dari anak yang saleh. Kalau mereka sibuk membagi-bagi, kita sudah tidak dapat apa-apa lagi. Nah, maka oleh sebab itu, para jemaah yang dirahmati Allah, masih hidup, mari kita banyak-banyak sedekah. Maka harta kita akan kita bawa mati insya Allah. Nah, orang yang gemar bersedekah ini, ya, saya sering memberikan ilustrasi paling mudah, kira-kira begini. Kalau 1 kali 10, ya, akan berbeda dengan 10 kali 1. Rasulullah suka 10 kali 1. Amal yang dilakukan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan sedikit tapi kontinu. Hari ini sedekah 10.000. Besok 10.000 dan seterusnya. Berbeda dengan hari ini kita bersedekah 100.000 cuma 1 kali. Ini enggak disenangi oleh Allah. Maka salat 5 waktu ini adalah salat yang kontinu. Maka salat ini jangan sekali berdiri, salat langsung dirapel keseluruhan. Tidak ada seperti itu. Jadi bagaimana juga? Nah, salat mengikuti kitab mauquta, waktunya itu sudah ditentukan. Nah, demikian juga kita dalam bersedekah. Ada uang 100.000, ayo. Hari ini 10.000. Besok 10.000 dan seterusnya. 10 kali 1. 10 kali satunya. Kalau 1 kali 10 hasilnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap kita berpikir untuk kita berbuat kebaikan, di situ adalah kebaikan. Niat saja sudah punya kebaikan. Maka perbanyaklah niat, perbanyaklah kontinuitas ibadah yang kita laksanakan ini sehingga kebaikan terus mengalir pada kita tanpa henti. Pintu berikutnya, ini pintu babus sedekah, yaitu yang masuk ke dalamnya orang yang gemar bersedekah. Tentunya berkaitan dengan Ramadan yang mulia ini, Rasul SAW memberikan panduan kepada kita supaya pahala ini berlipat ganda terus. Man fattara shaim, siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi nilai puasa orang tersebut. Ini sudah sedekah. Balik saja, bawa saja kurma 5-7 butir, 1 makan untuk sendiri, yang lainnya kita bagi-bagi, kita dapatkan sudah hari itu 6 puasa orang lain, kebaikan bagi kita. Itu baru pahala dari buka puasa. Belum lagi pahala dari sedekah yang dimaksud. Ya, jadi sedekah ini adalah merupakan idolnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ya, yang karena nanti di hari akhir sedekah ini, ya, akan datang kepada kita sebagai amalan yang membawa kita mudah sekali kita dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, memasuki pintu yang kita sebutkan tadi dengan babus sedekah. Selanjutnya ada yang disebut dengan bab al-walid,
Jadi dalam beberapa hadis disebutkan, bab walid ini juga dimaknakan dengan al-afina 'anin nas. Pintu birrul walidain, yaitu pintu kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Atau pintu kita memaafkan orang lain. Memberi maaf kepada orang yang minta maaf adalah kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau orang lain minta maaf kepada kita, kemudian kita maafkan, itu mungkin sudah biasa. Tetapi memberi maaf kepada orang lain sebelum mereka minta maaf kepada kita, ini luar biasa sekali. Pernahkah kita berikrar menyatakan dalam diri kita bahwa kita memaafkan semua kesalahan saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita sebelum mereka minta maaf? Nah, kalau ini ada, maka dia akan memasuki pintu yang dimaksud dengan al-kazimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas. Ya? Pintu al-'afina. Maka lebih rinci lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu tersebut adalah pintu walid. Apa itu pintu walid? Pintu birrul walidain. Keadaan kita di waktu tua ini tergantung bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita dan perlakuan kita kepada kedua orang tua kita pada masa lalu. Kalau birrul walidain kita ada kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita akan birrul walidain kepada kita. Kalau kita berharap doa dari anak-anak kita mendoakan kita ketika sudah berada di liang lahat, maka perbanyaklah doa untuk kedua orang tua kita ketika mereka berada di liang lahat hari ini. Karena begitu nafas terakhir dari kehidupan kita, ketika sudah terbujur, mata masih ada tapi tak bisa melihat, telinga masih ada tapi tidak bisa mendengar, mulut masih lengkap tapi kita tidak bisa mengucapkan kalimat sepatah kata pun. Diantarkan kita masuk ke dalam liang lahat. Di sana terbaring kita. Tidak bisa bilang apa-apa lagi. Penyesalan situ akan muncul. Semua penyesalan itu bersatu padu. Kenapa tidak bersedekah? Kenapa dulu tidak berbuat amal saleh? Kenapa tidak salat? Kenapa semuanya penyesalan. Dan saat itu tidak ada lagi. Inqata'a amaluhu. Habis terputus amalnya. Apa yang tertinggal? Kalau ada sedekah jariah, maka dia akan menemani kita. Apa yang tinggal? Kalau ada ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, anak-anak kita juga. Apalagi yang tertinggal? Anak yang saleh yang mendoakan kita. Kalau anak saleh ini yang mendoakan kita, tentu sebelumnya kita mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita dan untuk mereka. Maka mereka akan mendoakan kita. Ini yang senantiasa dinantikan oleh orang-orang yang sudah berada di liang lahat. Mereka yang menantikan doa-doa dari kita yang masih hidup. Fastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonlah keampunan untuk dirimu dan pada orang yang mukmin. Siapa yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Doakan mereka. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk urusan birrul walidain ini, beberapa malam yang lalu, ketika tarawih kita sampaikan, betapa rindu dan cinta kita kepada kedua orang tua adalah bagian kebaikan yang luar biasa. Karena ridha Allah biridha'il walidain. Ridha Allah itu kepada kita, kepada seluruh amal ibadah kita, tergantung kepada ridha ayah dan bunda kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Kalian belum tahu apa-apa. Kemudian dijadikan ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Semoga kita bersyukur. Tentu derayan air mata, peluh keringat, harapan dan doa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk melahirkan, membesarkan kita dengan kasih sayang dan cinta. Berikutnya diiringi dengan doa semoga menjadi anak saleh dan salihah, bisa berjumpa di dalam syurganya Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Ini luar biasa sekali. Nah, orang-orang yang ada rasa begini di dalam hatinya, rindu dan cintanya kepada kedua orang tuanya, saling memaafkan, mereka akan masuk ke dalam satu pintu yang disebut dengan babul walid. Selanjutnya, ada satu pintu yang dimasuki oleh orang yang gemar mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syekh Tantawi menjelaskan kalimat ini adalah kalimat menyatakan diri kita lemah di hadapan Allah. Orang yang sombong, orang yang menyatakan dirinya adalah orang yang paling hebat. Maka orang mukmin yang paling hebat adalah orang yang menyatakan dirinya lemah di hadapan Allah. Maka kita rukuk dan sujud setiap saat. Maka kita menyatakan, inni zalamtu ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Kalau tidak ada keampunan dari Engkau ya Allah, maka tidak ada lagi yang akan memberikan keampunan. Selanjutnya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada kekuatan. La haula wa la quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali yang Allah berikan kepada kita semua. Allah yang punya kekuatan ini semuanya. Nah, ini disebut dengan babul zikr, pintu zikir. Zikirnya khusus, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang melazimkan kalimat ini terus-menerus, menyatakan dirinya hina di hadapan Allah, maka dia akan memasuki satu pintu yang disebut dengan pintu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang kemudian para ulama menyebutkan pintu ini disebut dengan babul zikr, yaitu pintu zikir. Terakhir, para jemaah yang dirahmati Allah, ada namanya babul hajj, yaitu pintu haji. Pintu haji ini dalam sebuah hadis disebutkan hanya sedikit orang yang mendapatkan nilai mabrur yang melakukan ibadah haji. Karena haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur ini tidak ada lain balasannya kecuali syurga. Banyak sekali orang melaksanakan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit saja. Ketika seorang hamba berada di miqat, tempat dia menjatuhkan niatnya. Ketika seorang hamba menyatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Di situ ada dua jawaban Allah. Jawaban yang pertama, labbaika wa sa'daik, kami terima kedatanganmu dan kebahagiaan bagimu. Karena yang kamu bawa semua dari yang halal, wa hajjuka mabrur, hajimu mabrur. Jadi standarnya di sini adalah harta yang dibawa adalah harta yang halal. Ingat turun tuha jamun bukan menyotan jauh haji nyan peng tasukat ngeraga kuda gitu kan. Kiban tasukat ngeraga kuda itu jaring untuk kumpul rumput untuk makanan kuda itu besar-besar itu lubang jaringnya itu. Kalau duitnya disukat pakai itu, mana yang tersisa, nah itulah bisa untuk pergi haji. Kira-kira begitu kata orang-orang tua dulu. Demikian harus strengthnya kita dalam mensortir harta yang paling halal untuk haji. Kemudian ada datang orang lagi berdiri di situ, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu, la labbaik wa la saddaik, kata Allah. Tidak, kami terima kedatanganmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Yang kamu bawa semua dari yang haram. Libasuka haram, pakaian haram, ya, makanan haram, minuman haram, semua dari yang haram, maka wa hajjuka ma'dzur, hajimu tertolak. Nah, berapa persen orang yang diterima oleh Allah yang hajinya mabrur sudah diberikan informasi seperti ini, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berniat pertama untuk melaksanakan haji atau umrah bahkan, ya,
Tentu ini hanya sedikit sekali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diterima ini, orang yang mabrur, laisa lahul jazaa ilal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali syurga, dan dia akan memasuki satu pintu yang namanya apa tadi? Babul Hajj, yaitu pintu haji. Jemaah yang dirahmati Allah, mengingat pintu haji ini seluruh potensi daya upaya kita disatu padukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Harta benda kita di situ, ya. Jiwa raga kita itu di situ, ya. Artinya kemampuan kita, istita'ah kita, jasad kita, fisik kita bersatu di situ dalam pelaksanaan ibadah haji semuanya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memanggil kita, lantas kita menyambut panggilannya, labbaik Allahumma hajja. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kami hadir memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tentu kita berdoa semoga cepat masalah kisruh pelaksanaan haji dan umrah, ya, karena Indonesia termasuk di antara 20 negara yang belum boleh masuk ke Saudi karena dianggap kita pandemi sudah sangat tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu, ya, jangan sampai tahun ini pun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, ya, karena ini adalah bahagian daripada rukun Islam kita. Kita berharap insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan, ya, untuk kita bisa sampai ke tanah suci yang mulia, kita bisa bertawaf, kita bisa berdoa, ya. Kalau yang berhaji nanti bisa kita berwukuf di Arafah, bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, melontar jamrah, dan semuanya itu adalah sebagai sambutan kita dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, dan semua nanti insyaallah mendapatkan haji mabrur. Maka haji mabrur ini balasannya surga, dia akan memasuki melalui babul hajj, yaitu pintu syurga. Terus yang sudah melaksanakan ibadah haji bagaimana? Imam As-Suyuti menyatakan bahwa orang yang mabrur itu yaitu yang mampu menjaga nilai-nilai hajinya. Kalau sebelum haji dia pelit, setelah haji sudah menjadi orang yang dermawan. Sebelum haji ketaatannya kurang, setelah haji bertambah ketaatannya. Sebelum haji, ya, dia sedikit bersedekah, sepulang haji sedekahnya jadi banyak, dan yang lain sebagainya. Semuanya ketaatan-ketaatan ini bertambah setelah melaksanakan ibadah haji, dan dia menjaga nilai-nilai haji ini terus, maka inilah yang dimaksud dengan mabrur dan yang akan memasuki pintu babul hajj. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pintu surga dan orang-orang yang memasukinya nanti, mudah-mudahan kita masuk ke dalam salah satu di antaranya tentunya. Dan kemudian hadis yang kita bacakan secara umum tadi, orang yang bagus dalam wuduknya ini adalah orang istimewa yang Allah silahkan masuk dari pintu mana saja. Dan ini kabar gembira yang luar biasa sekali. Selain daripada dari kita memperkuat kita di masing-masing basis amal ibadah nanti, ya, berkarakter kita dengan masing-masing yang kita sebutkan tadi, sehingga kita sudah membooking. Saya akan booking pintu sedekah dan masuk dari pintu tersebut. Saya booking pintu salat dan salat kita khusyuk, kita akan masuk dari situ. Saya booking pintu haji dan seterusnya dan yang lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan kita juga berharap supaya masuk ke dalam kelompok yang la hisaba alaih, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dari 70.000 orang yang dimaksudkan tadi memasuki babul aiman, yaitu pintu aiman. Demikian, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.